Jadi tanda materai ketujuh dimulai, Allah mempersiapkan Bapak Ibu orang-orang pilihan. Nah, biarlah kita masuk dalam ini, walaupun ada 2 saksi Allah kan 7 jemaat Allah, benar? Amin. Yang tadi di Wahyu 1 ayat 20, kita ini jemaat Allah yang masuk jadi saksi Allah di situ. Perhatikan Wahyu 8 ayat 1. Menjelang materai ketujuh dibuka, surga, coba Dani baca. Wahyu 8 ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Bapak Ibu Saudara, dulu saya pernah mengajarkan tentang ini. Waktu dulu saya dapat gini, mengapa surga sunyi senyap selama setengah jam? Ada 2 jawaban. Pertama, ciptaan Allah rusak. Yang kedua, banyak orang-orang yang mengaku percaya, banyak yang tidak selamat. 2 hal. Pertama, tidak selamat, Bapak Ibu Saudara. Yang mengaku orang Kristen, tapi banyak yang tidak selamat. Yang kedua, ciptaan Allah yang diciptakan hari pertama sampai ke-6 rusak. Nah, setengah jam, yang bisa merasakan ini siapa? Itu orang-orang pilihan. Surga sunyi senyap selama setengah jam. Orang-orang pilihan bisa merasakan. Nah, di situ kita harus membedakan mana orang-orang pilihan yang berbicara kebenaran dari Tuhan, atau mereka yang mengada-ada. Sekarang banyak orang yang mengada-ada. Tahun depan dia ngomong, masa sukar mulai. Saya katakan dia tidak ngerti firman. Dia tidak ngerti karena tanda-tandanya tadi. Coba Nika. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan yang ini nih, sunyi senyap, ini hanya orang-orang pilihan yang bisa merasakan. Orang-orang Kristen biasa bisa nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Yang hanya bisa merasakan sunyi senyap surga selama setengah jam kurang lebih, itu orang-orang pilihan. Nah, tanda alamnya ini paling gampang. Wahyu 5, pada saat materai dibuka, materai ketujuh, meledaklah bunyi guru, halilintar dan gempa bumi. Jadi bersamaan nanti menjelang masa sukar tandanya. Jadi kita tidak boleh ngomong tahun depan masa sukar. Orang itu tidak ngerti firman. Bapak Ibu Saudara ngerti pengajaran ini ya? Ngerti? Jadi tandanya tuh 4. Dan tanda yang nyata yang orang tidak bisa merasakan materai dahi. Lalu ada 2 saksi Allah, orang yang diurapi, tidak bisa merasakan suasana surga sunyi senyap. Bapak Ibu Saudara bisa ngeliat guru yang menderu, halilintar dan gempa bersamaan. Bapak Ibu Saudara, tapi jangan gini. Wah, pas ada guru nih, ada halilintar lalu ada gempa. Tapi di lokal itu enggak. Dan itu harus bisa didengar oleh seluruh dunia. Amin. Jadi seluruh dunia mendengar akan bunyi guru, halilintar dan gempa. Nah, itu baru materai ketujuh dimulai. Ngerti? Ada 4 tanda, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya akan cerita 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah secara cepat. Jadi saya akan bagi tentang 7 sangkakala. Jadi jelas ya, masa sukar nanti, materai ketujuh itu masa sukar. Tandanya Bapak Ibu Saudara 4 tahu ya, paling sedikit 1 lah, gitu tuh. Harus tahu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngerti tentang hal itu, berarti masa sukar sedang digong mulai, deng gitu ya. Nah itu sirenenya masa sukar, bunyi guru yang menderu. Ya, jadi menderu tuh bunyi gurunya bukan langsung der, menderu terus gitu, panjang. Halilintar juga bukan langsung terus. Nah, lalu ada gempa di mana-mana.
dan kedengaran semua orang. Itu masa sukar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang hal itu, lepaskan semua yang mengikat yang mengikat hidup kita. Kita jangan mengasih harta, jangan mengasih, pokoknya semua harus kita lepaskan. Karena nanti saya tidak membahas tentang di Matius, saya tidak membahas di Lukas karena itu nanti panjang. Coba Bapak Ibu persiapkan. Nah, Bapak Ibu ayo, sangkakala ketujuh. Sangkakala ketujuh isinya, saya ngomong cepat aja. Ada hujan es dan api bercampur dengan darah dilemparkan ke bumi. Terbakar sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan hangus seluruh rumputan hijau. Itu ada di Wahyu 8, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 8, jadi 7 sangkakala itu ada di Wahyu 8, 9, 10. 8, 9 aja, 2 pasal. Yang ke-10 itu kitab terbuka. Nanti saya akan bahas sedikit tentang kitab terbuka. Lalu pasal 11 tentang 2 saksi Allah yang mati terbunuh di situ. Jadi, nah, di Wahyu 8 dan 9 itu berisi 7 sangkakala. Yang pertama, sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon, dan hangus seluruh rumput-rumputan. Berarti ada 2/3 bumi yang masih baik. Perhatikan, ada 2/3 pohon masih baik, rumputnya kering, Bapak Ibu Saudara. Itu masa sukar enggak? Sukar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, ini tentang hujan apa tadi? Hujan es. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, saya akan ngomong secara nyata aja. Es, api bercampur darah itu biasanya alam roh gitu tuh, ya. Jadi kenyataannya yang di sini terbakar sepertiga. Yang sangkakala kedua. Jadi seperti gunung besar menyala-nyala oleh api dan dilemparkan ke laut. Matilah sepertiga makhluk bernyawa di dalam laut. Jadi semua makhluk yang bernyawa dalam laut mati. Lalu juga sepertiga kapalnya juga musnah, binasa, Bapak Ibu Saudara. Artinya banyak yang bangkrut. Usaha dari perikanan laut nanti masa yang sukar sepertiganya jadi kapal itu jadi tidak berfungsi. Karena apa? Rugi. Sukar nggak masa sukar? Sukar, Bapak Ibu Saudara. Ekonomi sepertiga dunia kalau mati sukar. Kalau nggak jalan pasti masa yang sukar nggak? Sukar, makanya disebut masa sukar. Yang ketiga, bintang besar menyala-nyala seperti obor menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata air. Namanya absintus, banyak orang mati karena airnya pahit. Sepertiga sungai, mata air termasuk mata air dari pegunungan. Mata air termasuk sumur-sumur, Bapak Ibu Saudara. Itu jadi pahit, beracun, Bapak Ibu Saudara. Sukar enggak? Sukar juga. Sangkakala keempat, saya ingin cerita. Terus terpukul dari sepertiga matahari, bulan dan bintang jadi gelap. Sepertiga siang hari tidak terang. Artinya gini, misalkan kalau sepertiga hari berarti berapa jam, Bapak Ibu Saudara? Sepertiga siang hari berapa jam? Kita ngomongnya 12 jam aja, benar? Siang kan dari pagi sampai sore kan 12 jam. Kita ngitungnya gampangnya 12 jam aja. Kalau sepertiga berapa jam? Kalau jam 5 berarti kalau jam 9 dikurangi 4 seperti jam 5 pagi. Nah, itu kita akan masa sukar itu seperti itu. Jadi penanggalan nanti berubah. Ya. Berubah. Sangkakala kelima. Bintang jatuh dari langit ke bumi, diberi anak kunci lubang maut, dibuka keluar asap gelap di angkasa seperti tanur besar. Itu tuh, ya. Keluar belalang-belalang dan menyakiti manusia selama 5 bulan yang tidak memakai
materai Allah. Tanda tadi itu. Jadi selama 5 bulan orang mau mati nggak bisa. Jadi disiksa. Nah ini roh ini yang membinasakan 2 saksi Allah. Jadi sangkakala 5 itu ada bintang jatuh dari langit, diberi anak kunci lubang maut, lalu keluar. Nah roh ini nanti akan mengalahkan 2 saksi, Bapak Ibu Saudara. 5 bulan mereka berkuasa terhadap semua manusia yang tidak pakai tanda. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Berarti yang kena penyakitnya berapa? Penduduk bumi 7 miliar. Yang sakit berapa? Dintup kalajengking. Nanti kalau ceritanya mengerikan lah. Saya tidak membahas itu ya. Pokoknya sakit, orang-orang banyak sakit. Tapi mau mati nggak bisa. Sangkakala 6. Sangkakala ke-6 itu ada malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat, dilepas. 200 tentara. Perhatikan, nanti perang dunia ketiga dimulai dari mana? Dari Timur Tengah. Timur Tengah itu pusat mulainya perang dunia ketiga. Yang membunuh berapa? 1/3 umat manusia. Dan yang membunuh 2 saksi Allah tadi, binatang tadi. Jadi materai ke-6 ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sangkakala ke-6 itu akan apa? Perang dunia ketiga. Kalau 1/3 dari umat manusia, penduduk manusia 7 miliar, berarti berapa Ibu Bapak Ibu Saudara? 2 miliar orang mati. Ngeri enggak? Ngeri. Ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya seimbang kata orang tuh. Ya biar ada orang yang seringnya nyeletuk gini. Udah orang kena wabah nggak apa-apa, banyak yang mati supaya seimbang. Jadi, ya pikirannya ngawur aja gitu tuh. Ya, supaya seimbang. Jadi semua itu masa sukar enggak Bapak Ibu Saudara? Masa sukar. Saya akan bahas tentang 7 cawan murka Allah dulu. Ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu Saudara. 7 cawan murka Allah. Yuk kita baca. Saya harapkan cepat. 7 cawan murka Allah. Bisul jahat dan berbahaya semua orang yang pakai tanda binatang dan menyembah binatang. Bapak Ibu Saudara, nanti kan ada orang pakai tanda chip ya. Perhatikan. Ini masa sukar pertama 3,5 tahun. Saya cerita 3,5 tahun masa sukar yang kedua, yang paling berat. Bisul jahat dan berbahaya semua orang yang pakai tanda binatang dan menyembah patung itu pasti kena bisul. Ada seorang, ya ini saya ngomong, ada seorang pembuat dari chip itu, dia kan batu dari chip baterai dari chip itu namanya litium, ya kan? HP kita kan batunya pakai litium. Nah kalau itu bocor Bapak Ibu Saudara, perhatikan, kalau itu bocor maka merembas ke darah dan itu buat penyakit namanya bisul-bisul. Dia orang pencipta chip itu dia tanya ke ahli biologi, kalau litium ini masuk ke darah bagaimana efek dari biologisnya. Lalu orang ahli biologis ini pasti ada bisul-bisul yang jahat. Nah ini sesuai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pertama 7 cawan mulai dari bisul-bisul yang jahat dan berbahaya. Yang kedua, cawan murka Allah yang kedua, matilah segala makhluk hidup di. Jadi di laut ada kehidupan enggak? Ada kehidupan enggak? Enggak ada. Yang ketiga, sungai-sungai dan mata air jadi darah. Bisa diminum enggak? Makanya ini masa yang sukar, dikatakan itu tidak pernah terjadi. Di kitab Daniel itu tidak pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kitab Daniel ratusan berapa ya? 2000 berapa ratus tahun yang lalu
Tuhan sudah menyatakan ke Nabi Daniel. Itu dikatakan, wah sukar, matahari menghanguskan manusia. Artinya panas terik sekali. Tadi lautnya hancur, ya. Lalu sumber airnya nggak ada. Orang bisa bertani nggak? Bisa bertani nggak? Mati semua toh, betul nggak? Lalu diikuti panas, bisa itu nggak? Bisa hidup nggak pohon-pohon? Mati semua toh, ya kan? Tata binatang dan kerajaannya gelap, mereka kesakitan. Saya ngomong garis besarnya aja. Lalu ini perang Harmagedon, setan dan raja bumi. Setan itu datangi raja-raja di bumi ingin bersekutu. Jadi persiapan untuk perang. Perang Tuhan Yesus datang yang kedua. Yang tadi digambar tuh. Jadi ada pengangkatan, setelah pengangkatan ada kedatangan Tuhan Yesus lalu. Nah, cawan yang terakhir ini perhatikan Bapak Ibu. Cawan ketujuh. Kilat bunyi guru, gempa bumi yang dahsyat. Ini enggak koma. Gempa bumi yang dahsyat, pulau hilang, tidak ditemukan lagi, hujan es besar seberat 50 kilo. Benda keras loh, es loh. Blek gitu tuh, langsung gimana? Gegar otak. Rumah-rumah hancur, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ini pulaunya hilang. Pulau Jawa hilang enggak ya nanti ya? Kita enggak mau tahu, kita sudah diangkat di surga. Bapak Ibu Saudara, pilih diangkat atau pilih sampai masa sukar ini. Itu pilihan. Ini pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara mau pilih diangkat masa sukar yang kedua, di masa sangkakala ke-6, sebelum materai ke-7 tidak ada tulisan pengangkatan. Di kitab Wahyu tidak ada tulisan. Nah, kita mulai Bapak Ibu Saudara, sangkakala, 7 sangkakala, masih ada kehidupan enggak? Masih ada tuh, 2/3, benar enggak? 2/3, jadi orang masih bisa kerja enggak? Walaupun laut sepertiga mati, 2/3 ikan-ikan masih ada, betul? Sungai-sungai yang beracun, masih ada 2/3 mata air sungai yang masih bisa diminum, betul? Berarti masih ada kehidupan. Nah, firman Tuhannya di Lukas 17 tentang pengangkatan, ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, logikanya nalarnya, pengangkatan orang masih ada, bisa kerja enggak? Bisa enggak? Tapi kalau 7 cawan murka Allah, orang masih bisa kerja enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini sederhana. Makanya ini pengajaran yang harus kita punyai yang benar. Kita jangan ngomong, wah aku karena hamba Tuhan ini hebat, aku percaya. Jangan percaya hamba Tuhan, percaya firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, amin. Ini tadi Lukas 17, itu yang mengatakan siapa? Berarti pada saat pengangkatan orang bekerja enggak? Masih bisa bekerja enggak? Nah, Bapak Ibu harus tegas. Jadi nanti kalau wah kita harus mengikuti cawan murka Allah yang ke-7, wah no, saya enggak mau. Karena ini tidak sesuai firman Tuhan. Benar? Jelas ya? Lalu kita baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52, coba. 1 Korintus 15 50 sampai 52, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah.
Nafir yang terakhir itu artinya apa? Nafir yang terakhir berarti apa? Sangkakala yang ketujuh. Sangkakala yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, isinya itu suara-suara nyaring di sorga. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara lihat pengangkatan, nanti pengangkatan kita baca di Wahyu 11 ayat 10. Wahyu 11 ayat yang ke-10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dari semua orang hidup melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, perhatikan pada saat mereka mati dibunuh dua saksi itu, 3 hari kemudian Allah memberikan roh kehidupan pada dua saksi itu, pada jemaat Tuhan, pada orang-orang yang diurapi. Perhatikan. Lalu mereka bangkit dan mereka takut. Lalu dikatakan ada suara, ya, ada suara dari surga, berkatalah kepada mereka, naiklah kemari. Lalu mereka berarti ada apa? Mereka mati, ada roh kehidupan. Lalu ada dengar suara dari surga, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Bapak Ibu sudah baca di kitab Wahyu 1 ayat 7, itu tentang bagaimana ada pengangkatan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, malaikat Tuhan katakan Tuhan Yesus naik ke sorga, nanti Tuhan Yesus juga datang. Nah, nanti saya akan cerita tentang pengangkatan, tentang itu, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi pengangkatan disangkakala berapa? Sangkakala keberapa? 7. Bapak Ibu Saudara tahu ya. Jadi pengangkatan itu ada 2 saksi Allah yang meninggal lalu bangkit. Begitu bangkit, kita juga langsung dengar suara, tubuh kita langsung diubah dalam sekejap. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, pengajaran ini harus kuat melekat dalam hidup kita. Jadi pengangkatan itu disangkakala ke-7. Rasul Paulus cerita, Tuhan Yesus cerita, kitab Wahyu cerita, itu sudah tiga firman yang menguatkan. Jadi kalau ada pengajaran sebelum masa sukar diangkat, Bapak Ibu Saudara mau percaya? Kalau mau percaya, Bapak Ibu Saudara akan hidup, wah gak apa-apa, Allah itu kasih, nanti diangkat. Bapak Ibu Saudara nanti kecewa, ketinggalan. Bapak Ibu Saudara lihat masa sukar, nanti Bapak Ibu Saudara komplain ke Tuhan.